Selamat malam, sehat selalu Dokter Erlina. Selamat malam, alhamdulillah sehat. Iya, Dokter Erlina ini kalau bicara dexamethasone hari ini orang begitu banyak mencarinya bahkan menjadi trending di Google Trends misalnya menjadi hampir nomor satu kemudian orang mencari dexamethasone. Kalau kita bicara dexamethasone ini bukan hal yang baru, di apotik banyak dijual, di toko obat banyak dijual bahkan dengan harga murah. Saya khawatir ketika kemudian ada informasi yang berlebihan ini kemudian akan diborong, tapi ada khasiatnya meskipun juga ada bahayanya. Betul demikian, dokter? Iya, betul sekali. Jadi saya senang sekali ini saya diundang, saya ingin sekali Terima memberikan kasih, dokter. peringatan kepada masyarakat bahwa ini adalah obat keras, ini steroid ya, dan Steroid. tidak boleh ya steroid dan tidak boleh dipakai tanpa resep dokter, nggak boleh dibeli bebas. Ini bukan obat yang bisa digunakan untuk semua hal. Apalagi kan penelitian di Oxford itu menunjukkan bermanfaat untuk kasus-kasus yang berat, kasus-kasus pasien yang memakai ventilator mekanik atau alat bantu napas, katanya bisa mengurangi sepertiga kematian. Jadi bukan untuk pencegahan dan bukan juga untuk Oke. pasien-pasien yang ringan, bahkan dikatakan tidak ada manfaatnya. Saya ulangi lagi ya, bahwa dexamethasone atau obat yang golongan steroid ini tidak ada manfaatnya untuk pasien COVID yang ringan. Mhm. Iya. Jadi saya himbau kepada masyarakat untuk tidak berbondong-bondong kayak kayak panic buying itu ya, berbondong-bondong membeli tanpa pertimbangan karena tadi sudah dikatakan ini efek sampingnya juga banyak, pemakaian yang tidak benar, apalagi kalau kebetulan pasiennya diabetes itu akan meningkatkan gula darah, tensi akan bisa naik, ada menimbulkan kelainan jantung, bengkak di kaki dan lain-lainnya. Luar biasa. Iya, jadi bahkan pada yang tidak kuat akan iritasi juga di lambung, pada kasus-kasus yang berat bahkan menimbulkan buang air besar bercampur darah. Ya Oke. jadi jangan sembarangan, ini obat keras ini, harus dengan resep dokter dan saya juga himbau kepada para penjual, Hmm. ini melanggar aturan ini menjual obat tanpa resep. Oke. Oh, harus Mudah-mudahan dengan resep dokter walaupun ini dijual bebas dengan harga yang murah, dokter? itu yang salah, obat murah bukan berarti itu boleh dipakai sembarangan. Hmm. Iya. Iya. Eh, saya bicara soal dexamethasone ini ada kekhawatiran karena mungkin orang-orang bisa memborong karena ia khawatir satu waktu misalnya ia terkena COVID maka ia sudah punya obatnya. Apa yang dokter Iya, bisa sampaikan dari sini? tidak boleh kalau orang terkena hanya ringan itu tidak ada manfaatnya, bahkan kalau dipakai sembarangan akan menimbulkan efek samping. Hmm. Penelitian itu juga pada kasus berat bukan yang tablet yang diberikan, tapi yang injeksi. Oke, oh jadi yang untuk pengobatan COVID itu yang injeksi bukan tablet, berbeda? Bukan, pasiennya dengan ventilator, jadi disuntikkan lewat infusan itu Oh, obatnya ya, tapi dengan dosis yang rendah. jadi digarisbawahi bahwa ini hanya untuk membantu meringankan pasien yang parah. Kalau pasien yang sedang bahkan ringan atau bahkan OTG sama sekali tidak berpengaruh, nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, bahkan itu akan menimbulkan efek samping seperti yang saya katakan tadi. Oke, oke. Ya, jadi haruslah bijak ya, bijaksana kita dalam membeli obat. Ini Baik, baik. sayangilah diri sendiri. Obat-obat itu kalau tidak tepat pemakaiannya kan akan menimbulkan masalah. Iya, iya. Dokter sekali lagi Apalagi itu dokter. kan Iya, silakan dokter. dibeli dengan tanpa resep dokter kan, jadi dosisnya tidak tahu, betul kan? Hanya dengar-dengar gitu. Iya, iya. Dan apalagi kalau orang-orang yang tidak perlu memakai steroid, ya ini saya katakan kembali steroid loh ini dexamethasone, Mhm. dan ini juga bukan untuk obat penyembuh. Iya. Hingga saat ini saya ingin sampaikan belum ada satupun obat yang spesifik untuk COVID dimanapun di dunia. Tapi orang mencoba-mencoba dan steroid atau dexamethasone yang dipakai di penelitian di Inggris itu adalah untuk mengatasi radang yang terjadi, bukan untuk menyembuhkan. Oke. Jadi Ya. hanya meringankan saja dokter ya? Ya, sehingga dikatakan dari sejumlah pasien yang diteliti ternyata dari analisis mereka dikatakan walaupun ini belum publish loh ya,
baru beritanya dikatakan bisa mengurangi sepertiga kematian akibat COVID. Jadi Oke, kalau yang akan meninggal itu kan berarti berat ya, bukan orang yang sehat ataupun tanpa ya. gejala ataupun yang dengan penyakit yang ringan. Dikatakan untuk yang ringan tidak ada manfaatnya. Baik, jadi sekali lagi jangan mengambil keputusan sendiri, konsultasikan ke dokter. Karena apapun informasi, hari ini kita mendengar kortikosteroid yang dexamethasone ini, sebelumnya kita mendengar misalnya chloroquine, sebelumnya lagi ada Avigan dan lain sebagainya, itu jangan kemudian mengambil keputusan sendiri. Tunggu kemudian informasi dari dokter dan konsultasi dari dokter. Terakhir dokter, apa yang Iya, bisa sampaikan dari saya sini dokter? mengucapkan terima kasih nih kepada Kompas TV yang berinisiatif untuk mengadakan acara ini sehingga ada kesempatan bagi kami untuk mengedukasi masyarakat. Kami ingin menyelamatkan masyarakat. Jadi jangan sembarangan memakai obat, nanti malah menimbulkan efek samping yang merugikan diri sendiri. Baik, terima kasih Dr. Erlina Burhan, pimpinan dari Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) DKI Jakarta. Terima kasih informasi yang sangat bermanfaat untuk kami semua yang kemudian mendengar informasi baru. Karena apapun yang terkait dengan COVID-19 yang sifatnya baru tentu menjadi perhatian masyarakat. Terima kasih sekali lagi Dr. Erlina Burhan. Selamat malam.